Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara kekasih, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan 30 November 2024. Sebelum kita mengawali kegiatan kita sepanjang hari ini, Saudara, mari kita berdoa mohon kekuatan Tuhan supaya kita dikuatkan menjalani hidup kita berkarya sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan ucapan syukur kami atas berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh menerima hari yang baru, sehingga di sepanjang hari ini kami mau beraktivitas. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami rindu Tuhan tuntun kami lewat firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menuntun kami sepanjang hari ini. Berkati hamba untuk menyampaikan firman kebenaran ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita sepanjang hari ini terdapat dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Pasal yang kedua, ayat yang ketiga, firman Tuhan demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara yang kekasih, tidak semua orang yang mendaftarkan diri sebagai prajurit dapat diterima sebagai prajurit abdi negara dan juga abdi bangsa dan negara. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Inilah moto sebagai pengikut Kristus. Atau dalam pembacaan kita, ini disebut sebagai prajurit Kristus. Saya ingatkan sedikit lagu anak-anak sekolah minggu. Aku bukan pasukan berkuda, pasukan menembak dan bukan menembaki musuh, tapi aku laskar Kristus. Aku laskar Kristus, siap gerak, dan seterusnya, saudara. Sebagai prajurit adalah garda terdepan untuk membela dan mempertahankan sesuatu daerah agar tetap terjaga keamanan.
orang-orang yang tinggal di daerah itu. Sebagai prajurit Kristus juga harus berada di depan dari semua manusia yang ada untuk menjaga ketenangan orang-orang yang mau mendekatkan diri bagi Tuhan. Sebagai prajurit harus tetap setia dan siap siaga selama masih menjadi prajurit Kristus dan tidak boleh diombang-ambingkan oleh situasi dunia, gemerlapan dunia. Tidak boleh terpancing emosi, apalagi menggugurkan iman sebagai prajurit Laskar Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita yang sudah terpilih menjadi prajurit Kristus, menjadi Laskar Kristus, harus tetap setia dan siaga kapan saja untuk memberitakan kabar sukacita bagi semua orang lewat sikap, kata, dan perbuatan kita. Itu harus kita lakukan setia siaga setiap saat. Hari esok, saudara, kita memasuki bulan Desember 2024, tepatnya tanggal 1 Desember. Itu berarti kita mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia dan juru selamat dunia. Dengan satu harapan, Sang Penebus itu juga lahir di hati kita masing-masing. Itu harus terjadi. Lahir di batin kita harus terjadi, saudara. Karena kita adalah Laskar Kristus. Kita prajurit Kristus. Kita harus bersyukur. Kita telah terpilih menjadi prajurit Kristus. Menjadi Laskar Kristus. Dari sekian banyak orang yang terpanggil, kita terpilih di sana. Sangat luar biasa. Kita harus bersyukur. Oleh karena itu, saudara, mari sepanjang hari ini kita melakukan aktivitas kita. Harus tetap setia, tetap siaga sebagai prajurit Kristus, sebagai Laskar Kristus. Agar kita dianugerahi mahkota yang kekal, yaitu kehidupan sorgawi. Yang itu yang kita idam-idamkan. Hidup di dalam sorgawi. Mahkota itu diberikan bagi prajurit-prajurit yang setia. Laskar Kristus yang setia. Tidak semua pengikut Kristus, tidak semua prajurit Kristus dimahkotai mahkota kehidupan sorgawi. Hanya orang yang setia dan siaga sampai akhir hidupnya. Dia berpegang teguh dalam janjinya sebagai prajurit Kristus, sebagai Laskar Kristus. Sampai akhir hidupnya, mereka-mereka itulah yang dianugerahi kehidupan mahkota sorgawi. Jangan lupa, saudara, kita juga berkeinginan seperti itu. Oleh karena itu, sepanjang perjalanan kita hari ini, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas firman yang Tuhan telah berikan bagi kami pagi hari ini. Mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami berpegang kepada firman-Mu. Kami sangat bersyukur karena kami terpilih menjadi Laskar Kristus dari banyak orang yang terpanggil. Oleh karena itu, Tuhan, berikan kemampuan bagi kami untuk tetap setia, tetap siaga, agar kami setia di dalam janji kami sebagai Laskar Kristus,
agar lewat kami kemuliaan Tuhan dapat nyata. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang ada di GBKP Pontianak, Pos PI Sintang, Sekadau, Singkawang, dan Ketapang. Tuhan berkati mereka semua sepanjang hari ini. Dalam aktivitas mereka, kiranya Tuhan berkati. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak benar dari hadapan Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit bahkan mara bahaya. Bapa di surga, Engkau berkati seluruh hamba-hamba-Mu, pendeta pertua diaken, dan seluruh pengurus kategorial. Berikan kesempatan bagi mereka untuk bergandengan tangan seiring selangkah satu derap melangkah untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat yang Tuhan telah serahkan bagi mereka semua, agar mereka senantiasa setia dan siaga untuk memberitakan firman Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih. Izinkan kami memasuki hari yang pertama, hari esok 1 Desember 2024. Itu berarti kami diberikan waktu untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia sebagai juru selamat bagi kami. Bukan hanya kelahiran secara dunia, tapi biarlah Kristus itu lahir dan tertanam kelahirannya itu di dalam hati sanubari kami, agar kami tetap setia dan siaga menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan harapan kami. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami, Kabinet Merah Putih, yang dipimpin oleh Bapak Presiden kami Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Biarlah bersama dengan seluruh Kabinet Merah Putih, mereka melakukan tugas yang Tuhan telah bebankan kepada mereka untuk mereka lakukan di sepanjang periode yang mereka terima. Itulah doa dan harapan kami. Engkau berkati seluruh pemimpin kami, khususnya dalam Kabinet Merah Putih. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Sambut kami, karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Menjuah-juah kita kerina.